Pada suatu siang, sebuah tim kesehatan berkumpul di ruang rapat untuk memastikan pelayanan kepada pasien berjalan dengan lancar. Siang itu, mereka membahas mengenai rencana pemulangan Ibu Nita, seorang pasien post-operasi abdomen yang sudah dirawat selama 3 minggu sebagai korban tusukan dari perampokan. Tim yang terdiri dari dokter, perawat, farmasis, dan ahli gizi itu nampak cukup serius dalam membahas kondisi Ibu Nita. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk berkumpul di sini. Saat ini kita akan membahas rencana pemulangan Ibu Nita, pasien pos operasi abdomen. Selamat siang suster dan semuanya. Baik, untuk suster tolong sampaikan bagaimana perkembangan pasien saat ini. Baik, saya akan sampaikan perkembangannya. Pasien bernama Nita Kizia, usia 28 tahun, lahir pada tanggal 27 Agustus 1996. Pekerjaannya sebagai pegawai bank, belum menikah, dan dengan nomor rekam medis D1234. Pasien telah melakukan operasi di area abdomen pada tanggal 4 November 2024 oleh Dr. Lala. Setelah operasi tidak ada komplikasi akibat tindakan dan kondisi pasien saat ini sudah mulai membaik. Keadaan luka pasien baik, tidak menunjukkan adanya tanda-tanda infeksi, namun pasien saat ini masih sulit untuk makan dan normal karena pasien mengatakan masih nyeri pada area abdomen sehingga membuat dia tidak langsung makan. Oke, sekian updatean kondisi pasien saat ini. Oke, baik. Terima kasih ya suster. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tadi, saya rasa pasien sudah bisa dipulangkan. Kita hanya perlu untuk mengedukasikan pasien mengenai perawatan luka. Jangan lupa untuk melibatkan keluarga pasien juga ya. Baik, dokter. Oke, baik. Terkait kurangnya nafsu makan pasien, menurut Bu Nova, bagaimana cara kita mengatasinya? Terkait itu dok, kita bisa menyarankan pasien untuk makan sedikit akan tetapi sering, dan juga kita bisa menyarankan kepada keluarga pasien agar memberikan makanan yang disukai oleh pasien. Seperti itu aja sih dok. Oke, baik. Suster, apakah pasien memiliki alergi makanan tertentu? Sejauh ini tidak ada. Kalau begitu, jangan lupa untuk mengedukasikan pasien mengenai pola makan yang sudah disarankan oleh Bu Nova. Baik, dokter. Terkait nyerinya, saya akan resepkan obat ibuprofen 3x1 sesudah makan. Tapi maaf sebelumnya dok, di rekam medis pasien dikatakan memiliki alergi terhadap obat ibuprofen. Apakah dokter memiliki saran obat yang lain? Wah, terima kasih ya Bu Novi informasinya. Kalau begitu, kita ganti saja dengan acetaminophen 500 mg per oral 3 kali sehari sesudah makan. Oke, baik. Saya izin mengkonfirmasi, pasien akan diberikan acetaminophen 500 mg per oral 3 kali sehari sesudah makan. Apakah benar dokter? Ya, sudah benar. Apakah ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik, kalau begitu kita bisa akhiri pertemuan hari ini ya. Suster, jangan lupa untuk mengedukasikan pasien mengenai perawatan luka dan juga pola makan yang sudah disarankan oleh Bu Nova tadi. Baik. Jangan lupa untuk melibatkan keluarganya juga ya. Baik, dokter. Oke. Terima kasih dok. Terima kasih ya, sama-sama. Keesokan harinya, di kamar inap pasien, perawat menyampaikan kabar bahwa Ibu Nita sudah dapat pulang. Mereka memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya terkait perawatan luka, pola makan, dan penggunaan obat untuk memastikan pemulihan berjalan optimal. Misi Ibu pagi suster. Ibu, perkenalkan saya perawat Novelia dan rekan saya perawat Nina yang akan membantu Ibu pada pagi hari ini ya Bu ya. Ibu, sesuai arahan dari dokter, sore hari ini Ibu udah boleh pulang. Tapi sebelum itu saya ingin tahu, kira-kira masih ada nyeri gak Bu di bagian perut Ibu? Nyeri sih ada sus, tapi nggak terlalu sakit sih. Oke Bu, saya boleh tahu dari skala 1 sampai 10, 1 sampai 3 itu artinya nyeri ringan, 4 sampai 6 itu nyeri sedang, 7 sampai 9 nyeri berat, dan 10 itu nyeri tidak tertahankan Bu. Kalau saya boleh tahu Ibu ketika beraktivitas itu ada di skala berapa Bu? Kalau aktivitas di skala 3 sih. Skala 3 Bu. Ketika istirahat itu ada di skala berapa Bu? Di skala 2. Skala 2 ya Bu. Dan sebelum pulang juga kami ingin menjelaskan beberapa edukasi yang harus diperhatikan saat proses pemulihan di rumah ya Bu, agar Ibu dan keluarga bisa sama-sama membantu proses pemulihan ya Bu ya. Nanti edukasinya akan dijelaskan oleh teman saya, perawat Nina. Kira-kira segitu aja Bu. Terima kasih. Itu saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih. Ibu, berdasarkan tadi arahan dari perawat Novelia, jadi saya akan memberikan edukasi perawatan luka.
di situ ibu bisa melakukan perawatan luka di rumah, bisa dibantu oleh keluarga juga. Jadi pertama-tama sebelum ibu melakukan perawatan luka, ibu harus cuci tangan dulu menggunakan sabun dan pastinya air mengalir dulu. Kemudian nanti dibersihkan lukanya ibu itu dengan menggunakan cairan NaCl 0,9% atau nanti sesuai dengan anjuran dokter lagi. Nanti ibu bersihkan dari arah dalam, lalu ibu bersihkan keluar supaya bisa mencegah adanya infeksi. Seperti itu. Kalau memang lukanya masih basah, ibu bisa ganti perbannya 1-2 kali sehari, Kak. Begitu kira-kira. Saya mau bertanya, Sus. Sampai saat ini kakak saya masih sulit untuk makan. Itu bagaimana ya, Sus? Nah, sebenarnya karena ibu masih sulit untuk makan, ibu jangan terlalu banyak, tapi bisa sedikit tapi sering. Jadi bisa menambah kekuatan juga buat ibu. Kira-kira rentang waktunya berapa lama ya, Sus? Bisa 4 jam sekali mungkin bisa. Kalau terkait obatnya gimana, Sus? Nah, untuk obat di sini kata dokternya, sesuai anjuran dokternya, itu nanti diberikan acetaminophen 500 mg melalui oral, yaitu nanti diberikan melalui ditelan. Itu nanti 3 kali sehari ibu sesuai dengan makan, dan itu gunanya untuk bisa membantu menghilangkan nyeri. Jadi sedikit demi sedikit nyerinya bisa hilang. Dan kalau boleh dianjurkan, ibunya jangan terlalu banyak melakukan aktivitas yang berat ya ibu. Kalau bekas lukanya bisa hilang nggak ya, Sus? Nah, untuk itu kami akan melakukan yang terbaik sebisa kami, tapi kalau untuk bekas lukanya menghilang secara sempurna, kami tidak menjamin hal itu ibu. Masih. Ada pertanyaan lagi? Iya, Sus. Ini anak saya udah bisa pulang hari ini, Sus. Iya, udah bisa pulang sesuai anjuran dokternya juga. Memang ibu sudah bisa pulang, nanti ada suster yang akan mengantar ibu untuk pulang ya. Ya, baik. Terima kasih, Sus. Saya permisi dulu ya ibu.